Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 hingga 2029, memberikan landasan untuk memastikan pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Provinsi Kalimantan Timur seluas kurang lebih 127.346 km persegi terdiri dari 10 kabupaten kota dan mencakup wilayah pesisir serta daratan. Wilayah ini menjadi pusat perhatian nasional karena sebagian areanya menjadi lokasi ibu kota negara atau IKN. Wilayah ini memiliki karakteristik beragam seperti hutan tropis, pesisir, dan pertambangan, sehingga pembangunan di daerah ini harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kalimantan Timur mengalami tekanan tinggi akibat alih fungsi lahan, degradasi hutan, dan pertumbuhan ekonomi yang belum ramah lingkungan. Berdasarkan keputusan Menteri LHK Nomor SK 1272/2021, provinsi ini memiliki 22 jenis karakteristik bentang alam dan 19 jenis karakteristik vegetasi alami. Sebagian besar wilayah masih memiliki daya dukung dan tampung air sebesar 99% dan pangan sebesar 93,6% yang belum terlampaui. Namun tekanan telah terjadi di kota-kota besar seperti Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Indeks jasa lingkungan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada pada kelas sedang untuk penyediaan pangan dan air, kelas tinggi untuk pengaturan tata air dan banjir, serta kelas sangat tinggi untuk perlindungan dari bencana. Provinsi Kalimantan Timur menghadapi beberapa risiko bencana, termasuk banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, serta cuaca ekstrim. Sekitar 41,44% wilayahnya berisiko banjir, terutama di Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Samarinda. Risiko longsor tinggi mencakup 19,19% wilayah, dengan Mahakam Ulu sebagai wilayah paling terdampak. Risiko kebakaran hutan tersebar hampir merata antara kelas rendah dan tinggi. Cuaca ekstrim berpotensi terjadi di 45,04% wilayah provinsi. Beban pencemaran air permukaan paling tinggi berasal dari limbah domestik di kota dan kabupaten besar seperti Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Balikpapan. Wilayah pesisir seperti Teluk Balikpapan, Delta Mahakam, dan perairan Bontang menunjukkan kondisi tercemar ringan hingga berat. Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, IKLH, Kalimantan Timur mencapai angka 74 melampaui rata-rata nasional, namun tren IKLH menunjukkan penurunan sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Berdasarkan keputusan Menteri LHK Nomor 548 Tahun 2024, sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperuntukkan sebagai area penggunaan lain sebesar 35,51%. Selain itu, terdapat hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap yang dominan di Kutai Timur, serta hutan lindung yang banyak terdapat di Mahakam Ulu. Sebagian kawasan juga termasuk wilayah konservasi Heart of Borneo yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Provinsi Kalimantan Timur memiliki koridor satwa terluas, berupa hutan dataran sebagai habitat berbagai jenis satwa. Kawasan ini menjadi habitat bagi spesies langka dan dilindungi seperti orangutan, buaya Siam, badak Kalimantan, burung ibis karau, bekantan, pesut, dan berbagai jenis karnivora. Habitat orangutan paling luas terdapat di Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau, dan sebagian di Kutai Barat. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB menunjukkan bahwa terdapat 123 indikator dengan kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target atau SS, 70 indikator dengan kategori sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional atau SB, 32 indikator yang belum dilaksanakan namun belum mencapai indikator nasional atau BB, dan 9 indikator dengan kategori tidak atau belum ada data atau NA. Pencapaian TPB di Kalimantan Timur menunjukkan kemajuan yang bervariasi antar pilar. Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan capaian cukup baik dalam pembangunan berkelanjutan, terutama pada pilar lingkungan, sosial, dan ekonomi, meskipun masih menghadapi tantangan di beberapa aspek. Pilar lingkungan mencatat 32 indikator telah tercapai, 10 menuju tercapai, namun masih ada tantangan pada pengendalian kerusakan lingkungan. Pilar sosial menunjukkan kemajuan dengan 49 indikator tercapai dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan. Pilar ekonomi mengalami kemajuan, terutama dalam pertumbuhan PDRB, meskipun masih bergantung pada sektor ekstraktif dan menghadapi ketimpangan. Pilar hukum dan tata kelola masih tertinggal, dengan sedikit indikator tercapai, namun mulai menunjukkan perbaikan dalam transparansi dan partisipasi publik. Penjaringan isu pembangunan strategis dilakukan dengan merujuk pada dokumen perencanaan seperti RKPD 2024, KLHS RPJP Nasional, KLHS RPJPD Kalimantan Timur, KLHS RTRW, dan RPPLH Kalimantan Timur. Isu-isu utama yang diidentifikasi mencakup pengentasan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan industri dan infrastruktur, pembangunan ramah lingkungan dan transisi energi,
pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan, serta penanganan dampak pemindahan ibu kota Nusantara ke Kalimantan. Dalam pelaksanaan KLHS, peran para pihak sangat penting, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah daerah berperan dalam perumusan kebijakan dan regulasi. Masyarakat, terutama masyarakat adat, memiliki peran penting dalam menjaga kearifan lokal dan keberlanjutan sumber daya alam. Dunia usaha diharapkan menerapkan prinsip pembangunan hijau, sedangkan organisasi masyarakat dapat menjadi mitra dalam pengawasan dan edukasi publik. Kajian lingkungan hidup strategis merekomendasikan pendekatan pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui berbagai strategi, antara lain, pelestarian lahan pertanian, diversifikasi dan peningkatan konsumsi pangan lokal dan alternatif, identifikasi serta pembatasan pembangunan di kawasan rawan bencana, dan pemantauan lingkungan berbasis teknologi. Rekomendasi lainnya mencakup pembatasan konversi hutan dan daerah resapan, pengelolaan pariwisata berbasis mitigasi bencana, perlindungan ekosistem sensitif, rehabilitasi lahan kritis, konservasi air, reforestasi, serta alokasi pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan kapasitas lingkungan. KLHS juga mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam ekowisata, serta pelatihan keterampilan hijau seperti pertanian organik dan kerajinan berbahan daur ulang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.